الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alhamdulillah jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Semoga Allah ridho kepada kita, semoga Allah merahmati kita, menolong kita, memberikan hidayah, bimbingannya kepada kita semua, memberikan taufik sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan kehidupan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah jadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita punya harapan semua hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan di akhirat. Semua orang pengen bahagia, semua orang pengen beruntung, pengen selamat. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu kebahagiaan, keselamatan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Untuk itu tidak henti-hentinya informasi mengenai apa yang seharusnya kita buat. Informasi agama, informasi akhirat ini perlu selalu kita dengarkan sehingga kita mendapatkan nasihat setiap saat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, ay billahi wa rusulihi wa bima ja'ahu. Maksudnya beriman billahi kepada Allah, wa rusulihi dan beriman kepada utusan-utusan Allah. Wa bima ja'ahum dan beriman dengan seluruh perkara yang Rasul-Rasul itu datang membawa berita, membawa kabar kepadanya. Beriman di sini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada seluruh perkara yang diberitakan para Rasul itu. Wa amilu sholihat dan mereka mengerjakan amal-amal yang baik, wa aqamu sholata dan mereka mendirikan sholat, wa atau zakata dan mereka membayar zakat. Lahum bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak akan ada ketakutan bagi mereka, tidak akan ada kesedihan bagi mereka. Ya, di sini disebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman, yang betul-betul iman kepada Allah, mereka hidupnya tenang, mati pun tenang. Tidak ada rasa takut, rasa sedih dalam kehidupan di dunia dan nanti dalam menghadapi kematian pada kehidupan selanjutnya, di kubur, di mahsyar, di hisab, di mizan, sampai akhirnya berjumpa dengan Allah dalam keadaan
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli, masuklah kalian semua, fi ibadi, dalam rombongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kalian semua ke dalam surga. Di orang-orang nanti diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, mereka adalah orang yang ketika di dunia ini amanu wa amilus solihat. Amanu billahi wa rusulihi wa amilus solihat. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, wa bima ja'ahum, beriman kepada seluruh perkara yang dibawa Rasul, diberitakan Rasul, berupa syariat-syariat, aturan-aturan kehidupan. Jadi orang beriman itu dia tidak punya aturan kehidupan, melainkan hanya satu, aturan hidup yang dibawa oleh Rasul, dibawa oleh Rasul. Maka Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan keyakinan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan kita semua tidak disuruh oleh Allah, tidak diperintah oleh Allah, illa liya'budullaha, melainkan diperintah hanya untuk menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, menyembah Allah dengan ikhlas, itulah agama yang lurus. Menyembah Allah dengan ikhlas, itulah agama. Mukhlishina lahuddin, menyembah Allah dengan lurus, dengan betul, sesuai dengan yang dikehendaki Allah, itulah agama. Selain itu bukan agama. Selain nyembah Allah dengan ikhlas, itu bukan agama. Agama yang sebenarnya adalah menyembah Allah dengan ikhlas karena Allah. Maka kita perlu latihan menyembah Allah dengan ikhlas ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tasfiyatul amali minasyawahid. Tasfiyatul amal, membersihkan amalan perbuatan yang kita kerjakan, kita bersihkan minasyawahid, dari bercampur niat tidak karena Allah. Jadi kalau di dalam amal itu ada niat tidak karena Allah, maka itu tidak ikhlas. Ikhlas itu tasfiyatul amal, membersihkan amal. Minasyawahid, bersih dari syawahid. Apa itu syawahid? Niat tidak karena Allah. Maka dalam segala aktivitas yang kita kerjakan ini harus murni lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, maka akan istiqomah di dalam amal. Kenapa? Karena kalau orang itu ikhlas, dia tidak menengok kanan, nengok kiri, dia akan lurus lillahi ta'ala. Keadaan apapun. Maka ini perlu latihan. Ikhlas ini perlu latihan. Amal yang karena ikhlas, ada seorang sahabat dikasih pesan oleh Nabi, akhlis niyataka yakfika al-amalul qalil. Akhlis niyataka, niat kamu hendaklah kamu ikhlaskan karena Allah saja. Yakfika, amal yang karena Allah saja itulah akan mencukupi kamu. Al-amalul qalil, walaupun amal itu sedikit. Walaupun amal sedikit, kalau karena Allah sudah cukup. Tapi kalau tidak karena Allah, sedikit, banyak nggak cukup, apalagi sedikit. Untuk itu Masya Allah, inilah perlunya kita saling menasehati di antara kita, saling mengingatkan di antara kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
berikan peringatan, berikan penjelasan, berikan keterangan kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya itu sangat bermanfaat. Jadi di antara tandanya orang beriman itu kalau dikasih nasihat, mendatangkan manfaat nasihat itu kepada dirinya. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila orang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, disampaikan keterangan-keterangan agama, zadatuhum imana, maka mereka bertambah imannya, bertambah takwanya, bertambah takutnya, bertambah ibadahnya. Masya Allah. Jadi di antara cara untuk menambahkan iman kita, menguatkan iman kita adalah sering-sering mendengarkan nasihat-nasihat Allah, nasihat Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi tandanya orang beriman itu adalah kalau dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan nasihat Quran, nasihat hadis, maka sejuk pendengarannya, nikmat mendengarnya, sehingga bertambahlah imannya karena bertambah ilmunya. Nah, pendengaran kita terhadap informasi yang bersumber dari Quran dan hadis ini akan menjadikan hati kita ini bersinar dengan sinar ilmu. Kepahaman itulah jadi lurus perbuatan. Maka perbuatan dan amal itu buah daripada keyakinan yang tersinari oleh ilmu Quran dan hadis. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih. Afaman syarahallahu, orang yang oleh Allah kemudian dilonggarkan dadanya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, longgar dadanya untuk mengamalkan Islam. Makna longgar di sini mudah, semangat, nikmat, bahagia, senang, tidak ada rasa malas, tidak ada rasa keterpaksaan, tidak terbebani dengan perintah-perintah Allah. Maka itu nurun min rabbih, fahuwa ala nurin min rabbih. Itu tanda hatinya itu dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nur itulah dia berjalan di muka bumi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nuruhum yas'a, cahaya orang beriman yang diberikan Allah di dalam hatinya, dengan cahaya itulah dia berjalan. Dengan cahaya itulah dia berjalan. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, diliputi dengan cahaya depan, belakang, kanan, kiri. Dia berjalan bersama cahaya, bersama petunjuk, bersama hidayah. Yaqulun, selalu berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah engkau sempurnakan cahaya di dalam hati, cahaya iman, sempurnakan iman kami, ya Allah sempurnakan yakin kami. Atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan iman kami, sempurnakan yakin kami, sempurnakan ibadah kami. Jadi kita minta supaya Allah menyempurnakan, agar Allah sempurnakan. Karena kita ini Masya Allah penuh dengan kekurangan-kekurangan. Maka kita ketika sholat, ketika kita duduk di antara dua sujud, maka kita mengatakan Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Rabbi firli, ya Allah engkau ampuni aku,
Warhamni, ya Allah engkau sayangi aku. Wajburni, ya Allah engkau tambal kekurangan dalam ibadahku. Masya Allah. Warfani, ya Allah engkau angkat derajatku. Warzukni, ya Allah engkau berikan kepadaku rizki. Wahdini, ya Allah engkau berikan saya hidayah. Wa'afini, ya Allah engkau berikan saya afiyah. Wa'fu anni, ya Allah engkau berikan kepada saya maaf. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala macam-macam tindakan kekurangan-kekurangan. Masya Allah. Sehingga sempurna bila diberikan 8 perkara ini. Diampuni, Rabbighfirli, disayang, warhamni, ditambal kekurangannya, wajburni, diangkat derajatnya, warfa'ni, diberi rizki yang halal, warzukni, diberi hidayah, wahdini, diberi afiyah, wa'afini, diberi maaf, wa'afu'ani. Semoga termasuk kita. Maka dalam riwayat disebutkan doa yang kita panjatkan ketika sholat duduk di antara 2 sujud itu 8 perkara. Kita minta yang pertama, minta diampuni, Rabbighfirli. Yang kedua, minta supaya disayang, warhamni. Yang ketiga, kita minta supaya ditambal kekurangan-kekurangannya. Kekurangan dalam ibadah ini ditambal sehingga jadi sempurna, kekurangan jadi tertutupi. Wajburni. Kemudian warfa'ni, minta supaya diangkat derajatnya di dunia, di akhirat. Kalau Allah SWT ngangkat derajatnya, maka dia pasti tinggi, pasti mulia, walaupun dihinakan oleh seluruh makhluk. Tapi kalau Allah menghinakan, maka siapa yang bisa memuliakan? Karena Allah Subhanahu menghinakan, walaupun dimuliakan oleh seluruh makhluk, dia tetap hina. Tapi kalau Allah memuliakan, walaupun dihinakan oleh seluruh makhluk, tetap mulia. Nah, inilah pemahaman yang perlu kita luruskan. Ibtaghu ar-rif'ah indallah. Carilah pangkat dan kedudukan di sisi Allah. Dengan iman kepada Allah, yakin yang betul, taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah dalam waktu sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita. Ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertindak melainkan yang diperintah dan dia mengerjakan sesuai dengan sunnahnya. Wajburni. Kemudian wa'afini, diberi afiyah. Afiyah itu ada 5. Afiyah itu ada 5. Yang pertama, makna afiyah itu adalah hidup ini dikasih ilmu. Ilmu tertinggi adalah tentang ma'rifatullah. Ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Makna mengenal dirinya, tahu bahwa dirinya itu siapa? Dirinya adalah hamba Allah. Diciptakan oleh Allah dari setetes air mani, diproses oleh Allah 9 bulan 10 hari dalam rahim ibunya. Lalu keluar dari rahim ibunya menjadi bayi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat sayang di hati ibunya, maka kemudian ibunya sayang mengurusi bayi. Digendongnya, dikasih susu, dicebokin, dikasih makan, sehingga kemudian menjadi besar. Jadilah orang dewasa, jadilah seperti sekarang. Dari lemah bayi, kemudian bisa berbicara, kemudian bisa berjalan, kemudian menjadi orang dewasa, anak muda, dewasa. Setelah dewasa, tambah umur, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Bertambah umur, bertambah tua. Lalu kalau dia berumur panjang, Allah SWT kembalikan dia seperti anak kecil. Itulah makna mengenal dirinya. Maka kalau itu mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Oh, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah hamba Allah, hidup di bumi Allah, di bawah langit Allah, setiap hari menggunakan fasilitas milik Allah, sudah sepantasnya, sudah selayaknya, sepatutnya
saya ini menyembah Allah, saya ini bersyukur kepada Allah, saya ini taat kepada Allah. Begitu. Afiah. Yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua amal. Setelah ilmu dikasih amal. Maka amal ini harus didasari dengan ilmu. Amal yang didasari dengan ilmu, maka amalnya menjadi amal yang makbul. Maka di antara doa, Allahumma rzuqni amalan ilman nafi'an wa amalan makbulan. Ya Allah, warizqan wasi'an wa amalan makbulan. Ya Allah, beri saya ilmu yang manfaat, rizki yang luas barokah, amal yang makbul. Maka afiah itu 5. Yang pertama dikasih ilmu, yang kedua dikasih amal. Amal yang baik, amal soleh. Dikasih sholat, dikasih ibadah, dikasih ketaatan-ketaatan, semua didasari dengan ilmu. Karena amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka dia seperti pohon yang tak berbuah. Karena amal ini adalah buah daripada ilmu. Maka amal yang bersumber dari ilmu, maka menjadi amal yang makbul. Ibarat buah yang keluar daripada pohon dari tanah yang subur, mengeluarkan buah yang manis. Ini amal. Kemudian yang ketiga dikasih rizki. Dikasih rizki. Ini afiah. Dikasih ilmu, dikasih amal, dikasih rizki. Kemudian yang keempat dikasih syukur atas nikmat. Kemudian yang kelima dikasih sabar atas ujian-ujian. Jadi 5 afiah itu. Kalau ada orang bertanya kepada kita, apa kabar? Alhamdulillah, sehat wal afiyah. Sehat itu kondisi batin kita. Zahir, matanya sehat bisa melihat, alhamdulillah. Telinganya bisa mendengar, alhamdulillah. Otaknya bisa berpikir, alhamdulillah. Mulutnya bisa bicara, alhamdulillah. Tangannya bisa bergerak, alhamdulillah. Tangannya bisa bergerak, kakinya bisa melangkah, kondisi yang sehat. Nah, ini sehat. Kita syukuri dengan cara gunakan ini semua untuk taat sama Allah. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik, otak berpikir yang baik. Kalau dikasih apa-apa, semuanya harus ingat, ini apa-apa semuanya ini bukan dari saya, ini adalah titipan Allah, harus saya gunakan sesuai dengan kehendak. Itu sehat. Sehat wal afiat. Afiat. Afiat tadi 5, dikasih ilmu, dikasih amal, dikasih rizki. Kalau rizki diberikan kepada orang yang dia amal yang soleh, berarti amal yang taat, maka rizkinya rizki yang barokah. Jadi rizki barokah itu hanya rizki yang diberikan Allah kepada orang yang beramal, berilmu. Beramal, berilmu. Amal dan ilmu ini nggak bisa dipisahkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah SWT akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang dikasih ilmu. Beriman, dikasih ilmu, kasih amal. Diangkat derajat. Kasih rizki yang halal. Syukur atas nikmat, sabar atas musibah. Afiah. Ya, kalau kita ini kasih 5 ini, Masya Allah. Syukuri. Semua dari Allah. Maka kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat, akan ditambah. Afini, wa'fu'anni, dimaafkan. Kalau orang dikasih 8 perkara itu tadi, dikasih ampunan, dikasih rahmat, ditambal kekurangannya, diangkat derajatnya, dikasih rizki, dikasih hidayah, dikasih afiah, dikasih maaf. 8, dikasih 8 nih, maka Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga. Jadi cerita mengenai surga itu bukan suatu perkara hayalan, hanya sekedar omong kosong, bukan.
cerita tentang surga, berita namanya. Berita dari Allah. Ada dua berita, ada berita dari Allah, ada berita dari makhluk-makhluk Allah. Kalau berita dari makhluk-makhluk Allah bisa jadi bohong. Belum pasti kepastiannya. Tapi kalau berita dari Allah, itulah berita Quran, berita hadisnya Rasulullah, itu berita pasti. Maka untuk itu selalu kita berada di dalam hari-hari bertambah kepahaman kita. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun, jadilah kamu hidup di dunia ini mustafidan kulla yawmin ziyadah, menjadi orang yang setiap hari kulla yaum, menjadi orang yang selalu bertambah ilmunya, bertambah kepahamannya. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi. Jadilah kamu hidup di dunia ini menjadi orang yang setiap hari bertambah ilmu. Masya Allah. Kalau kita ini setiap hari bertambah ilmunya, bertambah satu, maka 2 hari, 3 hari, sebulan bertambah 30 kepahaman. 30 hari, sebulan, maka bertambah 30 ilmu. Masya Allah. Kalau kita ini setiap hari menghafal 1 hadis, maka 1 bulan sudah hafal 30 hadis. Kalau 1 tahun kita sudah hafal 360 hadis. Kalau 2 tahun sekian dan sekian dan sekian. Mestinya kita ini bertambah ilmu, ini bertambah umur, bertambah ilmu. Tetapi karena tambahan ilmu tidak diperhatikan, maka bertambah umur, bertambah kebodohannya. Karena ilmu itu hanya dengan 1 cara. Innamal ilmu bitta'allum. Innamas sabru bittasabbur. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu cara dapatnya hanya dengan ta'allum. Ta'allum itu duduk di majelis ilmu bersama orang yang menyampaikan ilmu yang bersumber daripada gurunya ke gurunya dengan sanad yang muttasil sampai Rasulullah SAW. Maka bertambah ilmu, bertambah kepahaman. Nah, itulah wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Jadilah kamu orang yang hidup di dunia ini menjadi orang yang mustafidan kulla yaumin ziyadah minal ilmi. Ada ziyadah minal ilmi, tambahan setiap hari, tambahan ilmu. Untuk itu disinilah kita mendengar, melihat, berpikir, beramal. Mendengar, melihat, berpikir, beramal. Diucapkan, didengarkan, difikirkan, diamalkan. Terus begitu. Akhirnya hidupnya menjadi kehidupan yang barakah, kehidupan yang disertai bimbingan Quran. Maka Al-Quran itu adalah imam kita, ikutan kita. Quran itu adalah imam kita. Maka nanti dikubur ditanya, ma imamuka, apa imam kamu? Al-Quran imami. Quran adalah imam. Imam itu maksudnya yang diikuti. Yang diikuti adalah pesan-pesan Quran. Masya Allah. Kalau orang itu mengikuti pesan-pesan Quran, maka dia akan selamat. Ada 2 nasihat kata Nabi. Yang satu diam, yang kedua berbicara. Nasihat yang diam, al-maut, mati, kematian. Maka kita melihat orang mati, dia diam. Maka kita menjadi dapat nasihat. Masya Allah, dia meninggal dunia. Sebentar lagi saya akan seperti dia. Maka kematian itu jadi nasihat. Nasihat yang diam. Maka kita disunahkan untuk ziarah kubur. Aksiru zikra hazimil ladat wahiyal maut.
perbanyak mengingati sesuatu yang menghilangkan, melenyapkan segala macam-macam kenikmatan dunia. Itulah kematian. Kalau orang sudah mati, kenikmatan dunianya putus. Putus semua, kenikmatan dunianya putus. Maka untuk itu kita harus sadar. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua adalah berbicara. Apa itu? Itulah Quran. Quran yang selalu berbicara. Maka Quran ini adalah nasihat. Sumber agama adalah Quran. Ad-dinun nasihat. Agama itu isinya nasihat. Jadi kalau orang itu dia beragama, mestinya selalu mendengarkan nasihat. Mendengarkan ilmu disampaikan. Dia tidak menolak. Dengan berita-berita pasti itu dia berita para nabi, berita yang baik, dia tidak menolak. Kalau ada hati menolak dengan nasihat-nasihat yang baik, menunjukkan hatinya itu nggak baik. Jadi hati yang baik akan menerima kebaikan. Tapi hati yang buruk, maka kebaikan susah masuk. Itulah kenapa kalau orang itu hatinya tertutup, maka nasihat kebaikan tidak masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi kalau ditutup oleh Allah hati kita, pendengaran, mata pendengaran dan hati ditutup, maka nasihat-nasihat itu sudah nggak bisa masuk lagi. Sudah nggak bisa mendengar lagi. Mendengar pun tak cinta, tak senang, tidak tertarik dengan kebaikan-kebaikan. Itulah tanda hati yang mati. Maka untuk menghidupkan hati yang mati, kata baginda Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wal hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Selalulah kamu duduk di majelisnya para ulama, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan siraman ruhan. Masya Allah, Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa, Masya Allah hadirin, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, Masya Allah, masih diberi kesempatan untuk hidup, menghirup udara dengan segar, Masya Allah, bahagia, sehat, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal, yang barokah, diberi bimbingan sempurna, Masya Allah, dibimbing matanya oleh Allah untuk melihat yang baik-baik, dibimbing pendengarannya untuk bisa mendengar yang baik-baik, dibimbing lisannya untuk bisa bicara yang baik-baik, dibimbing otaknya untuk hanya mikirkan perkara yang baik-baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk itu hadirin, Masya Allah, kita syukuri agar nikmat-nikmat seperti ini dikekalkan oleh Allah. Kita syukuri. Apa-apa itu kalau disyukuri ditambah ya. Gak usah peduli dengan penilaian orang, karena orang yang suka dengan kita tidak butuh penjelasan kita, pasti senang saja. Tapi orang yang gak suka dengan kita, apapun yang kita jelaskan tidak, mereka nggak butuh, mereka tidak akan menerima apa yang kita jelaskan. Untuk itu jadilah kita hidup di dunia ini menjadi hamba Allah yang selalu berusaha mendapatkan kebaikan dalam setiap saat. Jadi apa-apa yang kita diberikan Allah kepada kita, kita gunakan untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau kita ini bisa melihat perkara yang diridhai Allah. Kalau kita melihat perkara yang tidak diridhai Allah, maka beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, la haula wala quwwata. Astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, la haula wala quwwata. Alhamdulillah, di pagi hari ini sekian kita berjumpa. Semoga bisa berjumpa besok kembali dalam waktu yang sama, kondisi yang sehat, walafiat, zahir batin, diberkahi dalam segala apa yang
diberikan Allah kepada kita menjadi barokah. Wa barik li fima a'tait. Ya Allah, engkau berkahi dalam segala apa-apa yang diberikan Allah. Wa barik li fima a'tait. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari buruknya keputusan Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari buruknya keputusan Allah. In kunta katabtani fis sa'adah, in kunta katabtana fis sa'adah fasabbitna. Ya Allah, bila engkau mentakdirkan kami orang baik, maka kekalkan ya Allah. Wa in kunta katabtana fis syaqawah famhu anna. Ya Allah, bila engkau mentakdirkan kami orang yang celaka, famhu anna, maka aku mohon ya Allah, engkau menghapus takdir itu, takdir yang buruk itu. Waktu nafis sa'adah ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian aku mohon kepadamu agar engkau mencatat kami, mentakdirkan kami orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Ya Allah, terimalah majlis ini ya Allah, terimalah majlis ilmu ya Allah. Jadikanlah ya Allah jamaah yang duduk di majlis ini ya Allah menjadi orang-orang yang engkau ridhoi ya Allah, menjadi orang-orang yang engkau sayangi ya Allah, menjadi orang yang engkau tambal kekurangan dalam ibadah mereka ya Allah, menjadi orang yang engkau angkat derajatnya dunia dan akhirat, menjadi orang yang engkau memberikan kepadanya rizki yang halal, yang barakah, keturunan yang soleh dan solehah, kehidupan yang baik, umur yang barakah, yang panjang dalam ketaatan. Menjadi orang yang engkau memberikan kepadanya petunjuk sepanjang hidupnya. Menjadi orang yang hidupnya dilanjutkan oleh anak-anaknya, cucu cicitnya sampai hari kiamat meneruskan kebaikan. Jadikanlah ya Allah semuanya ya Allah menjadi orang yang baik, anaknya yang soleh-solehah, dzurriyyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Ya Allah, beri kepada kami, kepada jemaah-jemaah ini semua ini ya Allah afiah. Maafkan kami atas segala macam-macam kekurangan ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni teman-teman seperjuangan kami semua. Istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami dalam menyampaikan kebaikan. Jadikanlah lisan kami lisan yang barakah, yang selalu mengalir daripada lisan kami ini ya Allah, sabda-sabda Nabi-Mu ya Allah, sehingga mulut ini menjadi mulut yang barakah, menjadi ekstafet lisan baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi ekstafet lisan guru-guru kami, sehingga kami menjadi penerus perjuangan guru-guru kami. Ya Allah, jadikan kami asbab hidayah, jadikan kami kebaikan dunia dan akhirat, sehatkan badan kami, sembuhkan penyakit kami, bersihkan kami dari segala macam-macam keburukan, kabulkan segala hajat-hajat kami, ampuni segala dosa kami, beri kami yang rizki yang halal yang barakah. Kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Hanyalah Engkau yang bisa membantu kami, maka bantulah kami, cukupilah kami atas segala macam-macam keprihatinan kami. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.